let me get down. Hari ini kita akan ngobrol sama salah satu pemain futsal terbaik, salah satu ikon futsal paling stylish dan paling populer di Indonesia. Panggil dia Bambang Bayu Saptaji, BBS 12, Warobai atau apapun yang lo suka. Yang pasti, putra asli kebanggaan Parung ini telah mengawali dari berani bermimpi sampai terbang menyentuh level tertinggi. Kali ini, dia siap berbagi cerita juga rilisan koleksi apik buat lo, Mil Squad yang berani bermimpi untuk jadi yang terbaik. Woi, apa kabar, Bay? Alhamdulillah. Dari mana lo? Dari Singapura, Bang. Wih, sekarang Singapura ya? Singapura. Main di Singapura ya? Di Alhamdulillah di klub Singapura. Kampung Buangkok. Kampung Buangkok Ranger FC. Kirain dari Parung lo. Tapi lo kayak putra terbaik Parung deh. Oh. Iya gak sih? Bisa Maksudnya dibilang nanti suatu sih. hari mungkin Parung ada patung lo gitu. Bisa sih. Gue Iya. udah lagi mau bikin. Lurahnya udah nanya sama gue. Mau ditaruh di sebelah mana? Udah mulai nanya ya. Tapi di Parung kan lo dijulukin apa? Warobai. Warobai. Warobai itu kenapa sih? Sejarahnya gimana sih? Jadi itu kayak dulu kan gue hitam tuh, Bang. Hitam banget kan. Sampai sekarang juga masih hitam. Jadi hitam banget. Terus gue suka sepak bola dulu kan. Main bola. Dulu kan ada namanya pemain Persipura kan, Christian Warobai. Oh. Nah, dulu kan Dari situ? Dari situ. Kan Dari ada, situ. kan ada Boas padahal. Enggak, kan ada bayinya gitu. Oh. Terus Gua Bayu Warobai. Warobai, Bayu gitu. Oh, dari situ. Warobai gitu. Karena kan dulu gua inilah apa namanya maghrib banget kalau Maghrib banget. Maghrib banget. Iya, timur banget nih. Ya, Parung Timur. Parung Timur, Iya, gitu. iya. Tapi sekarang kan, wah ini gua kalau lihat ini setnya juga gila. Ini berarti medali-medali yang lo pernah menangin ya? Iya, medali di liga sama nasional. Gila. Ini apa aja nih? Sekilas aja kalau beberapa yang menurut lo berkesan banget. Yang paling berkesan sih ya di Dalian sih juara sih. Di juara di tahun Ini warnanya sih udah dalian banget ya. warnanya Dalian. Jadi lo di luar, main di luar negeri, lo juara di Luar China. negeri, ya juara. Terus juga nih ada beberapa medali di nasional tim, Pas timnas ya? pas timnas. Gila, ini mantep banget nih. Dan maksudnya ikonik banget gitu sekarang BBS 12 gitu kan. Itu. Dan lo kan, itu kan sebenarnya inisial nama lo kan, kayak BBS. BBS. Bambang Bayu Saptaji. Saptaji. Menurut gue sih sebenarnya yang bisa juga jadi singkatan lo itu DTD, Dare to Dream. Oh, Karena itu emang gue banget, Bang. lo banget ya. Karena gue ngerasa kayak banyak hal yang lo lakukan nih. Maksudnya gue lumayan ngikutin lo juga dan gue yakin orang-orang juga banyak yang ngikutin lo gitu yang di futsal dan enggak gitu ya. Tahu salah satu icon pemain yang paling terkenal juga di futsal gitu. Itu awalnya emang karena lo banyak maksudnya memulai dan berusaha gitu. Awalnya dari mimpi gitu. Awalnya kayak gue ngerasa mimpi juga yang ngebawa lo next level. Ya kan dari kayak ya maksudnya banyak udah tahu pasti lo sempat di bola kan. Betul. U15 Persikabo udah mau nyerah. Sampai akhirnya sekarang lo ya ketemunya di futsal gitu. Iya. Ya kan itu sempat udah mau give up banget ya. Ya dulu sih sempet give up juga sih, Bang sih. Dulu sih sempet kayak nyerah nih, kayaknya sepak bola udah kayak mimpi aja sih gitu. Cuman gue ada keyakinan setelah main futsal itu, kayak gue ada kayak keyakinan kayaknya wah bakat gue nih kayaknya emang di sini nih gitu. Gitu. Soalnya pada waktu dulu gue ikut eskul kayak teman-teman pada ngandelin gue gitu, dia pas main futsal. Jadi gue ngerasa tuh wah kayaknya di sini nih tempat gue gitu. Tapi terus gue coba tekunin lagi dan alhamdulillah sampai ya Allah ngasih gue rezeki sampai titik ini ya memang ini nggak mudah gitu, tapi ya gue ya awalnya dari mimpi itu sih, mimpi seorang anak dari kecil dari Parung ya kan yang pengen mencoba peruntungan di sepak bola tapi gagal dan akhirnya menemukan formula baru di futsal gitu. Iya. Karena kalau nggak berhenti usaha lo belum tentu apa yang lo lakuin di awal itu yang terjadi gitu ya. Bisa jadi ketika geser justru. Itu Bang Naim dulu? Naim dulu. Jadi Bang Naim Hamid ya? Naim Hamid. Jadi setelah gua ikut eskul futsal lagi terus ada awalnya sih ada senior gua Bang namanya Sanjiva Manurung. Bang Sanjiva Manurung itu dipanggilnya Bang Ucok. Bang Ucok itu ngajak gua buat main timnya Bang Naim. Oh. Coach Naim. Iya. Ini sebelum lo ke Akademi Haji Mas? IMF iya, sebelum iya. Oh awal lo mulai geser nih? Awal futsal nih? SMA kelas 3 tuh. SMA. Situ gue diajak, akhirnya main tuh. Nah, gue inget banget pertama kali Bang Naim ngeliat gue. Jadi di salah satu kontrakannya di daerah Depok, waktu itu Bang Naim, gue kan baru sampai terasnya kan, kayak kontrakan gitu kan. Terus Bang Ucok,
Nalin Bayu nih. Gua salaman, gua di luar aja kan bang. Cok, itu siapa? Kurus banget, bisa main futsal nggak? saking kurusnya dan nggak meyakinkannya aku pada waktu itu. Tapi ya itu buat gua motivasi buat gua sih. Itu gua pengen nunjukin nih gitu kan. Orang dari kampung juga bisa sukses lah. Iya, gitu. jadi sebenarnya itu kesan pertamanya dia gitu ya. Dia cerita ke lo. Iya, dan gue juga nggak yakin sih awalnya gitu. Iya, gue nggak yakin, nggak bakal ada yang yakin bang, karena dengan postur gue yang maksudnya dulu kan emang kurusnya kurus, terus ya hitam dekil gitu kan, jadi wah ini bisa nggak nih main futsal kan, gitu. Dan akhirnya gue ya bisa membuktikannya lah gitu. Iya, bahkan dari nomor aja gitu kan, 12 tuh kan pasti kalau nggak salah almarhum bokap tuh pengennya 7, 10. 7, 10. Karena itu ya ikonik lah, nomor-nomor ikonik. Ternyata lu dapetnya 12 karena kalah senior aja kan. Kalah senioritas, kalah, tapi akhirnya 12 dan ternyata itu malah jadi nomor keberuntungan lo bisa dibilang gitu loh. Ya kan, bahkan mungkin kayak Falcao gitu ya. Bahkan pada saat itu gua nggak tahu bang. Gua kan nggak tahu Falcao? Belum tahu Falcao. Nah setelah gua pakai nomor 12, karena ada pilihannya waktu itu nomornya 18 sama 12. Nah asisten pelatih waktu itu Coach Wahyu Kocoy yang sekarang pelatih Pangsuma FC, Kancil, dia bilang, "Nih lu pakai nomor 12 aja nih." Gue juga pakai nomor 12 dulu katanya. Nomor cadangan. Dikira gitu kan. Kata bokap gue dulu, wah nomor cadangan nih katanya. Iya. Ya udahlah, Pak, nomor berapa aja ya kan. Nggak mungkin dia bilang kan, lo bukan nomor cadangan nih, ini nomor timnas. Timnas? Tim pemanasan. Bisa jadi. Karena gue di pertandingan ketiga bang, ini ada momen menarik sih. Di pertandingan ketiga itu, gue sempat udah pakaian, udah pemanasan di dalam lapangan, udah siap main. Cuman pada waktu itu senior gue Bang Amril yang sekarang jadi asisten timnas juga tuh, Bang Amril datang pada waktu itu. Jadi dia sistemnya itu Bang Amril itu kan karena dia kerja sambil main. Jadi kalau dia datang ya dia main, kalau dia nggak bisa kerja pada waktu itu kerja ya dia nggak main liga. Jadi lu yang main. Waktu itu gue udah. Lu berharap dia kerja tuh momen itu. Iya, gue berharap dia kerja. Akhirnya dia main. Udah tiba-tiba Coach Andri waktu itu narik gue, katanya, sorry ya, lu nggak pakaian dulu, bang. Tapi gue udah pakaian nih bang, gue bilang gitu kan. Enggak, soalnya Bang Amril datang. Oh yaudah. Gue nangis tuh ke atas tuh, nangis ke tribun. Karena gue pas-pasan sama bokap gue datang, katanya. Gitu kan, abis cium tangan, gue sedih banget pada waktu itu karena kan gue takut ini tuh kayak wah jangan-jangan ini hasilnya sama kayak gue di sepak bola gitu. Karena lu pernah gagal sebelumnya. Pernah gagal di sepak bola kan. Cuman sih itu bukan gagal menurut gue, itu sebuah proses lah menurut gue gitu kan. Ya maksudnya lu belum, jam terbangnya juga belum gitu kan, masih pemain muda bisa dibilang muda, gitu kan, dan dia juga ya pemain dari mana sih gitu kan, cuman pemain seleksian habis itu masuk gitu. Apalagi kan waktu itu kan kita persiapan cuma 3 hari kalau nggak salah. Jadi ya sangat mepet lah gitu. Iya. Dan juga sebenarnya kalau dari ini ya, tadi kita ngomongin mimpi lagi. Ya gue nggak tahu lo duga apa enggak, dari awalnya lo mungkin cari-cari tahu atau lihat Ricardinho di YouTube mungkin ya, lihat-lihat di videonya atau gimana mungkin ya referensi gitu. Bahkan lo gue denger sempat taruhan sama Saidan tentang Ricardinho gitu kan. Sampai akhirnya lo main bareng, bisa mencuri ilmu bareng, bahkan juga taruhan sama dia walaupun lo akhirnya harus beliin karamel macchiato. Kalau tahu itu ternyata terjadi tuh. Terjadi. Iya, kita ngulik-ngulik dulu sebelumnya. Jadi ya ini benar-benar ya mimpi yang jadi kenyataan sih kalau buat main sama Ricardinho, karena kan memang sosok inspirasi, idola gue juga kan di futsal. Ya bahkan sehari pertama gue ketemu sama dia, 1 hari latihan bareng itu gue full cuman ngeliatin dia aja bang, ngeliatin gimana caranya, gue pengen ngambil ilmunya lah sebanyak-banyaknya dari idola lah. Ya, tapi kan kalau misalnya kita penonton futsal gitu ya, kan yang kita lihat kayak aksinya di game pertandingan gitu ya, mungkin juga dengan skill-skill yang dia punya gitu, bagaimana dia bisa menghibur dan ada magicnya lah ya gitu, masih ada ya. Tapi kalau dari lo yang setim sama dia waktu itu di Pendekar ya, itu apa yang lo pelajari dan yang lo lihat? Oh ternyata kalau levelnya segini, itu ternyata mungkin persiapannya begini, kesehariannya begini gitu, selain soal lo kalah taruhan tadi ya. Emang ya kalau menurut gue ya Ricardinho beda sih, karena ya etos kerjanya pun beda. Kalau menurut gue ya
Apa dia ngapain sih yang orang-orang nggak lakuin? Ya dia setengah jam mungkin ya, setengah jam sebelum latihan pun dia udah mulai exercise gitu, ya pakai mini band karet segala macem. Mulai duluan dibanding lain. Mulai duluan. Dan akhirnya kan pemain ngikut kan akhirnya. Oh iya nih ternyata Ricardino-nya gini. Kita akhirnya sampai dan akhirnya ya kita mau nggak mau kita ngeduluin mereka, ngeduluin Ricardino. Jadi sebelum Ricardino datang kita udah siap duluan di lapangan akhirnya tuh. Karena pasti bisa jadi ceng-cengan juga kayak lo Ricardinho aja masih latihan lebih awal, lo siapa lo? Awal-awal kan kita ya mungkin 15 menit sebelumnya kan kita udah rapi dan ada Ricardino setengah jam sebelumnya udah rapi, udah pemanasan, kita udah main 4-2 dulu, kita udah siapin badan kita dulu gitu. Jadi ketika masuk pelatih buat sesi latihan ya kita udah siap badan kita gitu. Itu yang dilakukan Ricardino gitu. Tapi kalau lu kan juga orangnya apa ya, suka tantangan juga ya, suka kompetisi gitu kan, sampai gue coba lawan lu gitu, lawan Ricardino tadi yang gue bilang soal apa traktiran itu tadi ya. Ternyata emang sesusah itu deh di kalian ketika karena kalau masih lu di Pendekaran lu jadi temen setimnya. Tapi ketika latihan atau mungkin lu tadi gue bilang taruhan itu ya, pas latihan berarti kan itu kan jadi lawannya gitu. Iya. Sebetulnya momen kita gue bisa ngelewatin, maksudnya momen 1 lawan 1 bisa lewat pun bisa, ada momennya gitu Bang. Cuman memang ya karena Ricardino main di high level terus kan dari dulu kan, jadi ya membuat perbedaannya tara jauh lah gitu. Iya, jadi emang beda ya di lapangan kalau orang udah pengalaman gitu. Iya, beda. Kayak auranya aja udah. Iya, pengalaman beda. Karena flank ya, kalian sama-sama flank kan beda. Sebetulnya sih dia kan kanan kaki cocok, kiri. Iya, dia kaki kiri, adanya di flank kanan. Gua kaki kanan, adanya di flank kiri. Sebetulnya cocok. Untuk ini ya, ke dalam. Sebenarnya cocok tapi beda ini ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya beda, sempet gue disemainin bareng kan, sempet main bareng terus. Cuman kan sekarang Ricardino kan lebih ke ngatur permainan kan. Jadi dia adanya di anchor di belakang ya, untuk progres segala macam. Tapi kalau flank itu sebenarnya misalnya kaki beda gitu dan posisinya beda, cara defense-nya beda juga. Cara defense sih sama, cuman kalau cara defense itu kan. Tapi pergerakannya kali yang beda ya. Maksudnya kalau dia nusuknya ke kiri, nusuk ke kanan gitu. Oh itu kalau kita nyerang, nyerang ya iya. Kalau kenapa kita adanya di kaki kanan, adanya di kiri itu karena biar kita cut inside-nya, jadi ada ruang tembak juga. Ruang tembaknya enak, jadi ketemu kan dari kaki kiri nih, kan kita kalau saya kan main di flank kiri kan, jadi geser ke kanan, shooting kan ketemunya tengah tuh, sudutnya bagus, gitu. Tapi kalau gua kaki kanan, terus gesernya keluar kan, agak chance buat golnya agak jauh gitu, agak susah karena kan sudutnya semakin sempit kan. Iya, sebenarnya kalau ngedefend kayak gitu udah ketebak juga ya kakinya kiri atau kanan, terus tinggal diarahin aja gitu. Cuman emang kalau Ricardino ya cepet kaki cepet banget, kayak kancil lah gitu. Iya, kayak kancil ya. Dan maksudnya kalau tadi ngomongin soal mimpi juga, ini sekarang lo udah main di luar berarti 2 kali nih ya? 2 kali. Waktu itu pertama di Dalian di juara China, juga. Juara juga. Itu malah lu pertama juara di China ya? Iya benar. Terus sekarang di Kampung Buangkok gitu kan. Dan ya sempat tim nasional juga, dan sekarang lo ya punya deal brand juga gitu, luar biasa. Sekarang juga lo kayak signature banget lah, orang udah tahu BBS 12 gitu, udah sangat ikonik banget gitu. Tapi kan awalnya kalau bisa bilang awal mimpinya, lo bahkan pernah ikut turnamen berhadiah kambing kan? Betul. Itu gimana prosesnya tuh? Iya dari waktu itu ya Bang Ucok itu bilang, yang Bang Ucok waktu itu berhadiah kambing tuh unik juga sih buat gue. Bang Ucok ngajak gue buat main di turnamen hadiah kambing itu. Gue kira itu latihan Bang. Gue kira gue diajak latihan, ternyata diajak kompetisi. Gue juga kaget. Soalnya pas waktu gue ketemu kan janjiannya gue di UI tuh Bang, di UI Depok. Janjiannya gue langsung dipintain KTP, gue belum punya KTP Bang, saya kartu pelajar. Iya, akhirnya gue ngasih kartu pelajar ke Bang Ucok, ngasih kartu pelajar. Nah akhirnya diajak ke rumah Bang Naim, kita ke rumah pelatihnya katanya gitu. Dan adalah itu Bang Naim bilang kan, siapa? Ini Cok kurus banget, bisa main nggak gitu. Oh itu tuh momennya? Iya momennya. Setelah itu gue tunjukin, gue top skor langsung Bang. Gue top skor, hadiahnya kambing. Oh, jadi kalau top skor dapat bagian kambingnya yang lebih enak gitu Bang? Makanan.
Oh itu awal mulanya? Awal mulanya. Terus situ. dari situlah Bang Naim ngajak main di UP Universitas. Oh gitu. itu berarti udah SMA 3? Baru-baru mau lulus. Udah mau lulus lah. Udah mau lulus, udah kelas 3, udah habis UN gitu-gitu. Nah itu 3 SMA. Kelas 3 SMA. Nah sebenarnya kalau tarik dikit ya, gue seru banget kan cerita lu. Tarik dikit 2 tahun sebelumnya kelas 1 SMA lu pernah bareng Manca dibayar 15.000 buat berdua. Waktu itu ada Tapi sebetulnya bukan turnamen sih, ada satu. Jadi kita tuh kalau main kan suka ya kalau di ini kan suka taruhan kan, Bang. Maksudnya taruhan nih antar tim nih. Misalnya 500 nih udah sama lapangan kan. Buat gengsi-gengsian ya. Nah, ada satu teman gua ngajak gua main. Nah, gua sama Mance berdua ya kan. Ya pada waktu itu kan menang tuh. Bahkan sempat mau berantem juga karena emang tensinya tinggi, Bang. Kalau di Parung itu kalau di Parung ya ini? Di Parung ya turnamen taruhan itu ya apa ya? Ya gengsi banget ya. Gengsi lah gitu kan. Sampai mau berantem juga pada waktu itu. Nah, setelah itu setelah main itu menang kan. Wah, berharap nih buat besok ongkos sekolah nih aman. Iya kan? Satu SMA tuh? Satu SMA. Karena waktu itu kalau nggak salah, kalau nggak taruhannya sekitar 750.000 lah. 750.000. Kalau lu jago, wah nih lumayan nih. Lumayan, 750.000. Kalau gua mikir, kalau kita cak pada kalkulator kan, ya misalnya lapangan 80.000 kan. Di Parung tuh lapangan 80.000 Bang sejam. Murah. Jadi ya sisanya kan biasanya buat main kan. Iya. Wah, masih ada 600-an tuh. 600-an. Main berapa banyak sih? Berapa banyak benar. Dan gua Mance, wah kita besok enak nih makan ya kan, buat di kantin enak kan. Jajan nih bisa. Jajan. Ntar makan pulang makan nasi goreng dulu lah gitu kan setelah masih ada sisa deh kayaknya. Diamplopin tuh ya kan, diamplopin. Makasih ya, makasih Bang, makasih. Pas pulang, pas nyobek amplop, ternyata 15.000 berdua. Iya, nasi goreng aja 8.000 Bang, jadi kita nombok 1.000 tuh. Nombok akhirnya ya mau nggak mau lah, dan itu kan ya rezeki. Atau nggak habis gitu Bang, kita cuma bisa 15.000 Bang, 1.000 buat lu sisa nasi. Ya bersyukur sih waktu itu karena ya alhamdulillah bisa makan nasi goreng lah, walaupun tadinya bayar 8.000 kan jadi cuma 1.000 kan. Iya, hitungannya berantakan tuh. Hitungan kacau sih Bang. Tapi itu berkesan banget ya, maksudnya bagaimana lo dari yang kayak gitu ya, maksudnya bahkan nasi goreng aja kurang bayarnya ya. Iya. Sampai maksudnya sekarang ya lo udah kemana-mana lah gitu. Tadi gue bilang dipercaya brand-brand gede ya kan selama karir lo, terus juga lo ikonik banget DBS 12, lo main di luar negeri juga gitu, bahwa kalau dilihat sempat Dalian sekarang di Kampung Bangkok gitu. Ini awalnya gimana sih? Karena kalau Dalian kan lo kalau nggak salah sparring ya, terus dilihat terus bagus baru diajak. Kalau Dalian, jadi momennya ini pada saat gue Pendekar United sebetulnya Bang. Jadi pada saat Pendekar United itu, jadi Pendekar dapat invitation ke Singapura untuk ngelakuin friendly match lawan Kampung Bangkok waktu itu. Jadi ownernya Kampung Bangkok dan juga dia main juga jadi kiper. Main juga ownernya? Dia ngefans sama Ricardinho dia. Jadi awalnya dia ngundang. Pengen dijebol kali dia kiper kan. Gue mau nahan tendangannya nih. Gitu. Benar. Dia ngundang Pendekar karena ada Ricardinho kan, buat friendly match sama Kampung Bangkok itu. Nah, ada gua kan di situ kan, ya kenalan, selo segala macem, ya biasa. Akhirnya kita menang, udah segala macem, udahlah. Nah tiba-tiba our bosnya ini nge-follow di Instagram, minta WhatsApp dan lain-lain. Oke. Oh ya udah siap, kita ngobrol, hubungan baik, dan dia ngajak gua ke Singapura buat yang main. Trial? Iya enggak. Oh dia nggak bilang? Iya main bareng, cuman sama bela timnya buat turnamen intern gitu aja gitu. Bisa bantu nggak? Oh dengan senang hati gitu kan. Apalagi main buat negara gitu, maksudnya di negara orang kan, tarkamnya buat negara orang gitu. Ya udahlah kesana akhirnya. Nah tiba kemarin tuh udahlah segala macam hubungan baik, dan waktu itu juga beberapa pemain Indonesia juga diajak melalui gua, Bayu, saya pengen undang nih teman-teman di Indonesia. Oh bareng-bareng, jadi nggak cuma lu doang? Iya, setelah gua datang itu beberapa bulan kemudian akhirnya ngundang mereka tuh. Siapa, anak-anak Pendekar juga atau? Enggak, kayak Evan, Syahidan, Fandi Permana, Raka Febianto, gitu-gitu. Main juga di situ? Main ya buat uji coba aja sama Kampung Bangkok itu, gitu diundang sama bosnya? sama si Kenneth itu, bosnya. Setelah dari situ
kemarin abis Lebaran kalau nggak salah. Iya. Kenneth telepon, bocah telepon, dia bilang, Bayu bisa bicara sebentar gitu. Oh boleh Kenneth. Ada apa gitu? Saya mau punya project nih gitu. Dan ini project penting buat kami gitu. Kampung Bangkok dan Futsal Singapura katanya gitu. Sampai negara tuh. Iya, makanya wah ini apa gitu kan. Iya, jadi disuruh jadi ketua federasi. Iya, kan? Karena kan Futsal Singapura. Bisa jadi bener. Disuruh ngapain lo? Baik, kamu jadi ketua federasi Singapura. Waduh. Gak mungkin pindah warga negara soalnya kan. Maksudnya kalau udah pernah masih timnas kan, Iya. gak mungkin 2 gitu. Akhirnya dia bilang katanya gitu, kita dapat invitation dari FA Brunei katanya gitu, buat Kampung Bangkok join di Liga Futsal Brunei. Wah ini awal yang bagus buat dia katanya gitu dan Singapura, karena ini challenge buat ya, karena Kenneth punya kenal beberapa orang di federasi katanya, dan Singapura kan tadinya belum punya liga kan. Kalau Kampung Bangkok bisa berprestasi di Brunei, nah kemungkinan besar di Singapura bakalan diadain liga futsal gitu. Wow. Makanya ini challenge lah buat gue. Wah ini bagus banget gitu, dan historinya juga ya kita juga bisa ya balik lagi lah dari mimpi. Iya, ya kan? ngasih dampak gitu. Ngasih ya. dampak ke, apalagi ini udah sampai negara negara tetangga juga kan. Tapi gimana sebuah tim bisa, kalau satu tim berprestasi, tiba-tiba jadi ada liga, karena liga kan ada banyak tim lain. Bener. Gitu. Jadi Gimana kan, ininya? jadi Singapura ini belum ada liga. Jadi Singapura ini belum ada liga. Jadi dia masih sistemnya kayak hanya banyak komunitas-komunitas futsal kecil gitu. Atau invitational gitu paling yang mentok-mentok. Nah, kekurangannya mereka itu ya tentang kekurangannya lapangan yang standar. Oh, gitu. fasilitas juga minim. Fasilitas ya minim gitu. Jadi Kenneth juga banyak sharing gitu. Bayu kalau membuat suatu liga di suatu negara ini standarnya harus kayak gimana gitu. Oh. Gitu sampai diskusi juga lo jadi konsultannya ya, juga tuh. Iya. Karena kan ya mungkin dia melihat ya Indonesia udah mulai udah jalan lah gitu kan. Kita udah running udah lagi lama, udah oke lah gitu kan. Ya gue juga ngasih sharing lah, ngasih pendapat, terus juga ya itu jadi FA ini dia pengen tahu seberapa banyak sih minat gitu, dan seberapa dan kemarin pas pertandingan pertama dia FA cukup wah ini oke ya futsal ya gitu, dan baru tuh mengenal lebih jauh, futsal tuh kayak futsal kayaknya oke nih kalau kita bisa prospeknya nih gitu. Oh jadi maksudnya dengan satu tim kalau misalnya bisa berprestasi diharapkan hype-nya jadi naik. Hype lagi naik. Betul. Terus jadi nge-trigger kayak orang-orang main futsal kali ya? Iya, gitu. Benar. Kita kan kalau misalnya bola kita udah kurang juga nih. Karena mungkin futsal gitu. Karena Singapura padel juga udah banyak. Dia jadi malah futsal kan lebih dulu kan sebetulnya kan daripada padel kan baru muncul sekarang ini kan. Padel ya karena orang tenis susah nih, main padel aja deh. Iya, gitu. Betul. Nah, mungkin sama tuh Singapura kan di bola udah kurang nih. Mungkin dia mau mencoba prestasinya di futsal kali next ya. Tapi bisa jadi karena triggernya karena lu di sana dan berprestasi. Jadi bukan cuma bermimpi tapi lu berusaha ngasih dampak juga ya. Bahkan gue bisa bilang sepak bola Asia Tenggara dong berarti. Iya kan? Ya bisa dibilang seperti itu sih Bang. Makanya dan ini suatu challenge buat gua dan history juga lah buat gua. Makanya gua dengan Kenneth ngasih tawaran itu, wah ini bagus nih gitu, karena gue juga bisa bisa ngasih dampak ke bukan buat tim juga tapi ya negara Singapura juga gitu Bang. Iya, karena gitu. Gue yakin juga misalnya yang ikutin futsal ya, atau mungkin fans lo, followers lo, atau yang merasa terinspirasi sama lo juga pasti mempertanyakan lah keputusan lo. Berarti kan lo dari Cosmo ya? Kan lo halus, terus pendekar Cosmo, terus sekarang tiba-tiba Kampung Buangkok. Iya, mainnya di Liga Brunei lagi. Nah ya ini kan? Ya ini unik juga karena Kampung Buangkok, tapi bukan tim Thailand, tim Singapura. Tapi nggak main di Singapura, mainnya di Brunei gitu. Ini agak ada 3 negara nih pencampurannya nih sebenarnya. Jadi Kampung Bangkok itu jadi ada di daerah di Singapura itu ada suatu daerah namanya Buangkok gitu. Mereka tuh tadinya ya kayak komunitas ya, gitu. Dia bikin ini. Akhirnya Kenneth masuk di situ di Kampung Bangkok itu, bikinlah
tim futsal gitu segala macam. Dan dari awalnya dari situ mereka punya mimpi nih, wah kita harus bisa nih kompetitif, tapi liganya nggak ada, kita coba main di Liga luar. Karena dia belum bisa membuat liga di Singapura kan, dia nggak harus ngasih contoh dulu kan, gitu. Wah ini kita masa di negaranya nggak ada, kita harus main di luar gitu. Tapi gimana lo lihat sendiri, maksudnya Liga Brunei yang lo jalanin? So far Liga Brunei sekarang udah mulai berkembang. Udah banyak juga pemain Iran ada, iya pemain Iran ada yang main di apa namanya, yang kemarin kan gue sempat kalah tuh bang di match pertama kan, karena kan lawannya juara bertahan dia lah, dia kan, dia ada pemain asingnya Irannya 2 orang, terus juga ada pemain Indonesia juga Iqbal Pasaribu yang main di sana di tim apa timnya ya, Almeres. Itu ngalahin lo? Bukan, yang ngalahin gue ini juara tahun lalunya? Juara, namanya Kasuka Arauda. Kalau yang tadi mainnya di... Si Iqbal mainnya di Almeres FC. Tapi itu tim di Liga Brunei juga? Di Liga Brunei. Nah kalau itu tim lokal Brunei. Kayak contohnya kayak BTS, kayak gitu. Oh gitu. Nah lo si Kampung Buangkok ini ya dari Singapura, away terus jadinya. Oh jadi base campnya di Singapura? Iya, karena kan mainnya kan di satu tempat, masih di masih. Jadi kalau nggak main ya balik? Iya, abis main balik, latihan lagi kita di Singapura. Oh jadi warga Singapura loh sekarang. Sehari-harinya gitu. Coba dong tanya Inggris sedikit. Tapi kan iyalah, ada Singlish ya setengah-setengah gitu kan. Iya. Tapi ini kan, ini yang jadi pasti pertanyaan orang juga nih terkait soal keputusan lo. Maksudnya ya lo ya bisa dibilang pasti kan ada juga ya orang yang merasa itu mah nggak sekompetitif liga di sini dong gitu kan, dan ya pasti misalnya orang yang ya pasti adalah netizen misalnya kayaknya BBS udah habis gitu, kayaknya udah nyari apa segala macam. Nah tapi lo kan pasti punya alasan terkait soal keputusan lo untuk bisa balik ke untuk bisa bermain di Liga Brunei ini gitu. Ya itu sih bang, gue nih punya mimpi lain lagi gitu. Mimpi gue yang sekarang itu ya gimana caranya gue bisa berdampak, ya apalagi dengan tawaran Kenneth ya gue bisa berdampak untuk negara Singapura gitu. Ya kan, jadi ya sekarang skala gue udah ya the next level lagi lah. The next level lagi, bener. The next level lagi, yang tadinya mungkin gue cuman dampaknya buat Indonesia ya kan, dan apalagi gue bisa berdampak di negara tetangga kita Asia Tenggara, ya menurut gue agar kompetisi di Asia Tenggara juga bisa lebih kompetitif dan gue bisa ngasih warna baru di Singapura kan, ya kenapa enggak gitu menurut gue. Jadi ekosistem si futsal di ASEAN ini juga ya tambah naik, bener. Hype-nya juga ini, karena kayaknya pelatih di Liga Brunei itu ada yang sempat pelatih lu juga ya? Coach BW iya dari Singapura. Dari Indonesia kan? Iya, dia di mana? Di juara bertahan itu? Iya, di Kasuka Arauda. Udah tahu tuh cara main itu kayaknya. Dibacain terus kemarin. Dibacain tuh kemarin pasti ya. Tapi ya itulah, itu dampak yang lu pengen sampaikan juga ya dari mimpi, bukan cuma inspirasi buat ya anak-anak Indonesia juga yang pengen jadi main futsal, ngelihat futsal sebagai karir, tapi juga mungkin nanti anak Singapura ya, atau nanti maksudnya di Brunei juga ngelihat lu main gitu. Jadi ada inspirasi yang lo kasih gitu. Walaupun kalau Singapura dan Brunei jadi jago, nah jangan-jangan karena lu nih. Suatu hari kalau saingan kita nih, ini mungkin dibentuknya di sini gitu. Tapi yang serunya juga terkait soal Dare to Dream nih, gue lihat juga nih koleksi-koleksi lu juga oke banget, dan warnanya juga mengingatkan sama kejayaan lo waktu di Dalian juga gitu kan. Gimana lo kalau terkait soal si SE lo ini, Special Edition lo ini, lo biasanya bantu ikutan develop juga atau gimana? Ini sih yang gue bilang nih, tim kreativitasnya Mills nih luar biasa bang. Karena kenapa tuh? Ini gue bikin sepatu ini detail gitu bang. Jadi dengan beberapa kali meeting, jadi ya komunikasi gue sama Mills ini ya komunikasi 2 arah, dan ini sangat bersinergi bang. Ini bagus banget kalau kita pas buat ngedevelop sepatu ini. Emang ini sepatu di develop ya buat gue gitu. Jadi dari modal teknologi, apa yang lu mau, warnanya, apa yang dan isi cerita yang mau lu tuangin di sepatu ini pun ya kita discuss bareng gitu. Jadi ya menurut gua ini komunikasi 2 arah yang bagus lah gitu, antara brand dan pemain gitu, dan ya bisa menghasilkan ya sepatu yang yang luar biasa menurut gua gitu. Iya, ini apa namanya berarti sekarang?
Ini baru Volta Salah Apex BBS. Volta Salah Pro Apex ya? Pro Apex. BBS 12. Ini kayak ada seriesnya gitu? Iya sih ada ini ada beberapa ada seriesnya, terus juga ini ada ngeluarin sepatu futsal, ada sepatu sneakersnya, sepatu jalannya, terus ada t-shirt. Ini yang lo pakai dan dipajang ya? Jadi sebenarnya rangkaian ya? Rangkaian, jadi ini baru gelombang pertama nih, Wave 1 nih. Dare to Dream. Dare to Dream. Jadi gue pengen ngasih ya nuangin ya kita harus berani bermimpi lah gitu. Jadi dengan mimpi terus kita memulainya ya insya Allah juga baik lah. Jadi yang lo pengen kasih, yang lo pengen sampaikan juga di produk terbaru lo ini untuk yang ngikutin lo gitu dan juga misalnya followers lo yang terinspirasi dari lo apa sebenarnya yang lo pengen sampaikan melalui karya lo ini? Yang pengen gue sampaikan sih, ya gue juga tadinya sama seperti kalian gitu. Ya cuma mungkin anak biasa gitu. Bocah parung ya? Bocah parung, ya anak kampung lah yang pengen yang punya mimpi besar gitu. Ya dengan kerja keras dan atas bantuan Allah juga, ya gue bisa sampai sekarang lah gitu. Jadi ya buat temen-temen dan ya para followers gue juga gitu yang pengen jadi gue ya itu jangan takut bermimpi sih intinya. Mulai dari mimpi terus ya bangun terus wujudin. Dan coba banyak hal ya dan juga network tadi, maksudnya tadi gue bilang ya lu kendalian juga dari bisa bilang sparring atau main akhirnya kelihatan, terus kemarin juga yang lo main di sekarang nih Kampung Buangkok itu kan juga dari main bareng diajak ayo koneksi networking di media sosial bahkan akhirnya diajak ya udah datang aja. Nah ternyata ada hal lain yang mengikuti gitu ya. Iya. Tapi ya networking itu kan dibangun kan atas dasar ya kemampuan kita di lapangan kan Bang. Betul. Nggak mungkin jago ngomong doang. Jago ngomong doang atau ya jago medsos doang kasarnya kan. Ya kita harus buktikannya karena kita pemain futsal, kita harus buktikannya dengan ya permainan di lapangan gitu. Iya, dan gue juga sering dengar gitu ya kalau di interview kan lo emang pengen kasih yang terbaik juga buat almarhum bokap ya. Yang mana juga yang udah ngelatih lo setiap pagi waktu itu kan sampai lo jadi kayak sekarang gitu kan, dan ya mungkin lo pengen juga memberikan koleksi terbaik untuk Mil Squad nih sekarang. Iya, betul sih Bang. Apalagi ya memang ya kalau boleh dibilang kan bapak gue itu ya pahlawan gue lah gitu. Jadi ya idola gue sebetulnya ya ayah gue sendiri gitu. Kenapa gue bisa sampai sekarang ya itu berkat ayah gue yang bisa yang menjadikan gue seperti sekarang lah gitu kan. Apalagi ya dulu kan memang susah lah, tapi dia bisa ngasih ngasih spiritnya ke gue untuk ya jangan pernah nyerah gitu dengan keadaan apapun ya walaupun kita punyanya sedikit tapi ya gue terus berjuang gitu agar semuanya tercapai gitu. Iya, makanya tadi yang lo bilang ketika lo nggak jadi main itu lo ke atas tribun lo cium tangan almarhum bokap dan maksudnya ternyata nomor yang dikira nomor cadangan ini malah membawa berkah, membawa rezeki buat lo dan karir lo sampai di sini gitu. Betul. Ya. Dan mungkin terakhir gue merasa kan waktu gue lupa ya di mana ya, ketika lo latihan pagi ada pelatih fisiknya yang suka nanya sebenarnya mood lo seberapa persen gitu, seberapa kualitas tidur lo, ya pernah ada gitu ya pelatih nanya, jadi kualitas tidurnya gimana, mood sekarang latihan berapa persen gitu. Kalau dari produk lo ini seberapa persen dan kepuasan lo? 9,5 sih Bang. 9,5? 9,5. Masih ada kurangnya? Apaan? Ya karena kan kesempurnaan kan hanya milik Allah kan. Oh iya. Iya kan? Iya kan? Iya. Udah mendekati sempurna ya? Kalau menurut gue ini udah perfect lah. Oke banget. Oke banget. Dan ini ya ini yang gue impikan lah, yang gue impikan juga ya semoga bisa ya diterima lah sama teman-teman futsal dan yang lainnya. Iya, karena ada futsal, ada lifestyle juga gitu ya. Dan juga. Ini yang pasti pengen disampaikan juga adalah ini adalah satu dari rangkaian. Satu dari rangkaian. Yang akan terjadi. Jadi nggak cuma ini doang nih. Nggak cuma ini doang. Gitu dan ya nantinya mungkin juga bakalan jadi rare item kan. Kalau misalnya kita kumpulin dari beli futsalnya yang Pro Apex nanti kan bakalan ada lagi tuh. Gitu kan bakalan jadi rare item lah, gue pengennya kayak gitu. Rare item. Iya bener ya. Oke deh, terima kasih banyak Bang
Bayu Saptaji, semoga lancar terus, sehat terus ya. Amin. Dan jauh dari cedera pastinya, sehat Itu, fisik insya mental Allah, dan amin, amin. tetaplah bermimpi. Siap. Dan kita harapkan juga pasti yang juga ngikutin futsal, ngikutin lo juga, terinspirasi dan berani bermimpi kayak lo. Betul. Thank you.